Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan selalu bahagia. Amin. Ya. ya, amin. Pada konferensi pers sebelum laga Indonesia melawan Vietnam, Pak Hang Seo, pelatih Vietnam sudah bilang bahwa Vietnam di bawah asuhan Pak Hang Seo tidak pernah kalah dari timnas Indonesia. Ya, Cah, ini siapa yang disasar oleh Pak Hang Seo, bro? iya, betul. Ini bagian dari sebuah ini ya, skenario untuk mulai bermain Cywar sebelum pertandingan dimulai. Dan Cywar itu justru dimulai pada saat konferensi pers dengan sepertinya STY itu cuma pengen bilang bahwa STY nggak akan pernah bisa menang lawan gue gitu loh. Karena dalam 4 pertandingan dua kali Vietnam menang dan dua kali seri. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Hang Seo itu beralasan, tapi tujuannya sebetulnya bukan cuma itu, bro. Tujuannya adalah bagaimana STY ini mungkin aja bisa menyikapi dengan panas ya, dengan tensi yang tinggi. Yang diharapkan bahwa kalau STY sudah main ke perasaan, STY tidak lagi punya konsentrasi untuk pertandingan. Jadi dia sibuk untuk baper-baperan nih judulnya gitu loh. Pertanyaannya adalah, apakah STY termasuk orang yang baperan, bro? Nah, seperti ini kan kayaknya di dunia profesional profesional sepertinya kan hal-hal yang biasa ya. Seperti kita lihat juga bagaimana dulu kita kan begitu kagum juga ya dengan cara cybornya Jose Mourinho. Mungkin saja bahwa cara-cara yang dipakai oleh Pak Hang Seo maupun cara yang menyikapi dari STY itu adalah sudah dipelajari oleh masing-masing orang bagaimana cara menyikapi hal-hal yang demikian. Jadi Mhm. bukan tidak mungkin bahwa sebetulnya STY sendiri sudah menduga bahwa statement-statement yang seperti ini akan keluar gitu loh. Ya, ya. Tapi gini ya, kalau saya sih melihatnya dari sisi yang lain. Mm-mm. Ini bisa aja pernyataan Pak Hang Seo ini justru ditujukan kepada anak buahnya sendiri, kepada timnya sendiri. Jadi ketika mereka nanti ketinggalan misalnya 1-0, nah mereka akan terbakar tuh. Intensitasnya Betul, akan dinaikkan untuk kembali melakukan penyerangan supaya pernyataan Pak Hang Seo ini jadi tidak salah gitu. Wah, ini betul. kita udah ke ini ketinggalan nih 1-0. Wah, harus dikejar gitu. Bisa jadi sebenarnya tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hang Seo justru untuk anak didiknya sendiri. Nah, kalau Ya. misalnya Indonesia berhasil nih 2-0 Mm-mm. atau 3-0, bisa jadi nanti Vietnam mentalnya yang kena gitu. Tapi kan untuk Ya. kita ngomongnya gampang, 1-0, 2-0, Iya. 3-0 kan kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Udah nggak ke Betul, arah sana, bro? betul. Iya, ya kan cara memotivasi pemain tuh banyak ya. Nah, kalau memang konferensi pers ini juga selain Cywar, tapi juga cara dari Pak Hang Seo untuk memotivasi pemain-pemainnya bahwa mereka harus sadar bahwa mereka lebih superior dari Indonesia. Hmm. Jadi kalau main melawan Indonesia jangan malu-maluin. Itu kan bisa saja itu adalah ungkapan yang di ini ya di luar konteks katakanlah di yang sebetulnya tersembunyi gitu loh. Hmm. Tapi ya kalau misalkan yang terjadi adalah sebaliknya, ini yang juga akan menjadi merepotkan ya. Hmm. Karena boleh dibilang ini kan adalah momen terakhirnya Pak Hang Seo dengan timnas Vietnam. Karena selepas laga ini Pak Hang Seo sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan kontrak dengan Vietnam ya, dengan Hmm. timnas Vietnam. Nah, bisa jadi gimmick-gimmick yang seperti ini sebetulnya akan kalau misalkan Pak Hang Seo sudah mundur, ini ada kemungkinan tidak ada lagi gitu loh. Karena Hmm. biar bagaimanapun ternyata sosok dari Pak Hang Seo ini justru malah membuat drama kompetisi di AFF itu menjadi lebih menarik saya pikir. Ya, betul, setuju sih. Cuman yang saya khawatirkan, ini Hmm. akan diterima oleh pemain ketika mereka mulai ketinggalan, kemudian para pemain melakukan segala cara untuk bisa mengembalikan eh, apa dari supaya tidak kalah gitu. Nah, itu yang kita Hmm. khawatir sebenarnya dari permainan Vietnam selama ini. Tapi gini, Ya. Bro,
Hmm. kita nggak ke situ ya. Mungkin juga pemain Hmm. Indonesia akan melihat bahwa ini benar juga nih pernyataan Pak Kang Seo, terus emosinya juga melonjak. Tapi di sisi lain Hmm. saya melihat bahwa pernyataan Pak Kang Seo ini justru pertanda Pak Kang Seo dalam kondisi panik. Bener nggak kayak gitu? Mungkin kalau dibilang panik dalam pengertian bahwa dia seperti orang yang putus asa, mungkin tidak Hmm. ya. Hmm. Karena biar bagaimanapun rekor pertemuan Pak Hang Seo dengan STY belakangan ini di Hmm. tingkat timnas itu justru Pak Hang Seo lebih lebih kuat ya, Hmm. lebih superior. Nah, cuma masalahnya gini, yang kita coba eh, telusuri bagaimana sebetulnya Pak Hang Seo bukan cuma mengeluarkan statement yang seperti itu, tapi dalam konferensi pers tersebut dia juga melakukan tindakan-tindakan yang agak-agak kontroversial, Hmm. seperti dia mulai menanyakan banyaknya orang-orang Korea yang kebetulan ada di sebelah kirinya sebelah kanannya dia, Hmm. dia mulai menanyakan kepada panitia ini siapa gitu. Hmm. Karena ada timbul perasaan insecure juga ya, karena banyak orang Korea yang dia tidak kenal, yang kemudian dia sinyalir bahwa ini adalah mata-matanya STY gitu loh, yang akan memata-matainya dia. Jadi tindakan kontroversi selanjutan adalah ketika Pak Hang Seo tidak ingin melanjutkan sesi tanya jawab dengan wartawan. Wah. Iya, iya. Ini menurut saya Mm, kalau tadi disebut insecure, berarti menyatakan bahwa mm, benar-benar bahwa apa namanya Pak Kang Seo tidak merasa nyaman, ya malah yaitu panik, iya, tapi panik dalam kondisi tidak nyaman itu, bukan panik bahwa akan iya, seperti apa gitu ya. betul. Ya, kan gini, gimmick-gimmick seperti itu, saya menilai bahwa ini adalah gimmick ya, gimmick yang dilakukan oleh Pak Hang Seo untuk mencoba mendramatisir ya, mendramatisir tensi pertandingan. Karena intensitas pertandingan juga akan lebih meninggi dan itu juga akan secara tidak langsung akan menguras emosi, Hmm. menguras konsentrasi dan fokus dari masing-masing pelatih katakanlah seperti itu. Hmm. Hmm. Sebagai contoh begini, bukan sekali ini Pak Hang Seo juga berbuat sesuatu yang rada-rada kontroversial. Hmm. Contohnya pada saat dia konferensi pers juga waktu saat akan melawan timnas Malaysia. Dia cuma bilang seperti ini, Kim Panggontus memang siapa? Dia bilang gitu. Seperti orang yang agak-agak melecehkan gitu ya. Kim Hmm. Panggontus siapa? Dia bukan siapa-siapa. Cuma satu kelebihan dia dibanding saya, dia lebih bisa bahasa Inggris ketimbang saya. Itu, jadi seperti itu loh. Itu kan ya bisa saja kalau misalkan Kim Pan-gon atau siapapun yang disasar oleh Pak Kang Seo menanggapinya dengan emosi, tentu ini jadi rame sebetulnya. Jadi kan eh, saya melihat bahwa ketiga pelatih-pelatih Korea ini justru menambah bumbu ya, menambah bumbu persaingan sehingga media-media Korea pun juga jadi tertarik untuk mulai meliput ajang AFF kali ini. Karena Hmm. apa ternyata di lapangan sepak bola pun drama Korea jadi terjadi gitu loh, Bro. Jadi drakor itu nggak cuman cerita percintaan atau rumah tangga gitu, tetapi Betul. juga sepak bola. Sepak bola jadi drakor sendiri gitu loh, Bro. Nah, balik ke yang laga Indonesia dengan Vietnam nanti Nah, gitu ya. ya, Jadi ini sebenarnya memang kondisi Pak Hang Seo ingin Indonesia terpengaruh dengan ucapannya, seperti itu ya. Nggak ada betul, lain. betul. Ya. Tidak Nah, tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dirinya insecure. Walaupun saya melihatnya seperti betul. itu. Iya. Sebetulnya kan di balik apa yang dia lontarkan, tentu ada maksud. Pertama ada maksud ya. Kedua, itu juga dia berusaha lagi menutupi sesuatu gitu loh. Hmm. Dia katakanlah berusaha untuk menghilangkan fokus dari staf kepelatihan dalam hal ini STY dan kawan-kawan, juga pemain-pemain Indonesia. Hmm. Dan paling tidak dia juga ingin memotivasi pemain-pemain Vietnam bahwa Vietnam saat ini kondisinya lebih superior ketimbang Indonesia. Jadi Hmm. jangan sia-siakan momentum.
bahwa Vietnam lagi dalam tahap superior terhadap Indonesia. Ini jangan dihilangkan momentum seperti itu. Itu Hmm, sepertinya yang ingin dicapai oleh Pak Hang Seo dengan pernyataan-pernyataannya gitu loh. ya. Walaupun kadang-kadang pernyataannya kalau kita melihat dan kita sebagai orang awam itu bisa terpengaruh loh dengan Hmm. omongan-omongan dia yang kadang-kadang pedas gitu. Ya, Hmm. tapi kan reaksi Vietnam tidak hanya di pers konferensi ini saja. Sebelumnya juga kan Iya, konon Federasi Sepak Bola Vietnam sudah mengajukan permintaan supaya tentang keselamatan. betul. Ya ini kalau misalkan Federasi Sepak Bolanya Vietnam kemudian sampai menyurati ke AFC, kemudian menyurati AFF dan FIFA untuk menjamin keselamatan pemain-pemainnya maupun dia juga sudah berkoordinasi dengan kedubes Vietnam di Jakarta supaya bagaimana katakanlah kalau ada fans-fans atau penonton-penonton sepak bola dari Vietnam itu cara penanganannya seperti apa. Ini juga Hmm. saya pikir ini bukan sesuatu yang sifatnya cywar, tapi ini adalah efek dari kejadian waktu Indonesia menjamu Thailand. Nah, Hmm. ini kan sebagai pembelajaran buat kita bahwa efeknya ini nih panjang kalau kita tidak apa ya bijak sebagai penonton sepak bola yang baik gitu loh. Hmm. Nah, baiknya memang oknum-oknum sepak bola ini juga mulai ini ya, mulai tahu ya, mulai mengerti dan mulai menyadari bahwa efek dari perbuatan mereka itu panjang gitu loh. Ah, saya pikir enggak juga, bro. Itu kayaknya kita lihat aja nanti di laga Hmm. Indonesia lawan Vietnam. Orang-orang Ya. seperti itu masih muncul nggak? Menurut saya bakalan muncul. Cuman memang yang harus Hmm. sadar itu justru pihak keamanan, menurut saya sih. Harus lebih siap dari sekarang, menyiapkan dari berbagai macam hal, kemungkinan itu supaya tetap dijaga. Iya, betul. Saya juga setuju. Tapi memang tentu dengan pembelajaran dari eh, proses yang terjadi di pertandingan Thailand Indonesia, itu kan banyak hal yang harus kita evaluasi ya. Kita sebagai penonton juga kita harus mengevaluasi diri, bagaimana menjadi penonton yang baik. Kemudian dari pihak keamanan juga harus mulai bisa mengantisipasi, Mhm, harus punya yang namanya sensitivitas terhadap pertandingan. mhm. Karena sensitivitas atas sebuah pertandingan itu akan menentukan bagaimana cara mereka menindaklanjuti pengamanan di stadion nanti gitu loh bro. Ya, ya, mudah-mudahan panitia sudah makin siap ya di laga ini Amin, dan amin. Indonesia tetap aman. Iya betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Sea War yang disampaikan oleh pelatih Vietnam Park Hang-seo. Menurut Ya, sobat sendiri, kira-kira Indonesia terpengaruh nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hang-seo? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.